How are you today? Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai model pembelajaran student center learning. Model pembelajaran student center learning adalah suatu model, metode, atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Sehingga peran pengajar hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar, yang kemudian akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian di sini ada juga karakteristik pembelajaran student center learning. Yang pertama ada aktif. Siswa menjadi aktif karena terlibat dalam proses belajar mengajar yang menarik dan bermakna. Kemudian yang kedua, konstruktif. Kenapa? Karena siswa bisa menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan dan keraguan yang selama ini ada di dalam benaknya. Lalu yang ketiga ada kolaboratif, yang memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas saling bekerja sama, membagi ide, saran, dan pengalaman, menasehati dan memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya. Nah, antusiastik, karena di dalam pembelajaran student center learning, siswa bisa secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan kemudian yang kelima ada dialogis. Nah, dialogis ini memungkinkan proses belajar secara inherent merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut, baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis pembelajaran student centered learning. Yang pertama ada small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, dan project-based learning. Nah, dari ke-9 model pembelajaran student-centered learning ini, kita akan mempelajari tentang discovery learning. Apa sih discovery learning itu? Jadi, discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri, untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Nah, jadi di sini tugas guru itu hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi. Kemudian selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat discovery learning. Yang pertama, tujuannya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi yang diajarkan. Nah, yang ketiga, bisa meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Kemudian yang keempat, bisa melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Nah, dan untuk manfaatnya, discovery learning ini bermanfaat untuk pemahaman peserta didik tentang suatu konsep dalam pembelajaran. Bisa bertahan lebih lama karena memahami konsep tersebut secara mandiri melalui keaktifannya dalam menggali informasi. Nah, kemudian di sini ada langkah kerja model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, kita bisa memberikan rangsangan atau simulation. Jadi, guru bisa memberikan motivasi supaya peserta didik itu lebih fokus dalam materi belajar. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi masalah. Nah, dari problem statement ini, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masalah terkait materi pembelajaran hingga akhirnya timbul pemikiran dari pertanyaan peserta didik. Lalu kemudian ada proses mengumpulkan data.
Nah, pada tahap ini peserta didik diminta untuk mencari informasi yang relevan, berguna untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan pada setiap tahap problem statement. Lalu yang keempat, ada pengolahan data atau data processing. Jadi di tahap ini, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memproses informasi yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing anggota. Lalu kemudian ada pembuktian. Nah, pada tahap ini bisa memuat kegiatan peserta didik untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang sudah dirumuskan. Nah, cara untuk membuktikannya adalah dengan melakukan pemeriksaan kembali dan mencocokkan materi dengan informasi yang sudah diperoleh dari literatur. Nah, yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Jadi, peserta didik menyimpulkan berdasarkan kecocokan antara informasi yang diperoleh. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.